Alhamdulillah, lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil musta'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairun nabi arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams, syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal haji baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita memulai khutbah ini dengan memperbanyak pujian dan kesyukuran kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dan terus diberikan kepada kita. Sungguh pun dalam kondisi sekarang ada di antara kita yang merasakan cobaan, yang merasakan ujian, maka percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha baik, maha memperhatikan hamba-hambanya. Dia tidak akan membiarkan hambanya terlunta-lunta apabila hambanya datang kepadanya meminta dan memohon. Sungguh Allah maha baik. Apapun yang diberikan untuk kita adalah hal yang paling baik, hal yang terbaik yang pantas kita terima. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk terlalu lama mengeluh. Memang manusia diciptakan untuk mengeluh, tapi jangan berlama-lama di sana. Segera kembali kepada Allah. Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Salawat dan salam kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan dan suri tauladan kita. Tak usah berbicara tentang susahnya kehidupan kalau hendak kita bandingkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun di muka bumi ini yang cobaannya lebih berat, ujiannya lebih besar daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabarlah, contohlah, teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam setiap sunnah Rasulullah ada kejayaan di sana. Khatib juga berwasiat untuk kita semuanya agar selalu bertakwa kepada Allah. Sungguh karena perjalanan kita masih panjang. Perjalanan dunia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, tapi perjalanan akhirat tidak ada batasnya. Watazawwadu, persiapkanlah perbekalan kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sungguh sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada al-khutbah khatib menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis silmi kaffah.
Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan keseluruhan, dengan secara sempurna, dengan paripurna. Jangan setengah-setengah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima iman yang setengah-setengah. Allah tidak menerima amalan yang setengah-setengah. Setiap kali seorang hamba memberikan keimanan dan kepercayaan yang seutuhnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada nikmat yang luar biasa. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu percaya kepada Allah, percaya, tapi dia tak mau menuruti perintah Allah. Boleh dibuka Al-Quran surah Al-Baqarah tentang pembicaraan antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, dia percaya kepada Allah tapi dia tak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan iman dan amal yang setengah-setengah. Maka khatib mengajak kita semua, ayo kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Dia yang memberikan kita rezeki, Dia yang memberikan kepada kita kesehatan, Dia yang memberikan kepada kita manfaat, Dia yang memberikan kepada kita mudarat. Serahkan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu. Dan amalkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting untuk kita amalkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 tiang, 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita sebagai orang yang telah memeluk agama Islam. Lalu amalan yang paling pertama, wa iqamis shalah. Dirikanlah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti salatnya. Idza saluhat saluhal a'malu kulluhu. Kalau bagus salat kita wahai jamaah, maka amal-amal yang kita yang lain itu akan baik. Puasa kita akan baik. Perdagangan kita yang halal akan baik. Sikap dan etika kita kepada keluarga akan baik. Semua amalan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadatil a'malu kulluh. Kalau salat itu buruk, maka buruk semua amalannya. Kita bisa melihat, kalau buat rasio berbandingan antara orang yang rajin salat sama yang tak pernah salat, mana lebih baik? Boleh jadi memang ada 1-2 orang tidak sholat-sholat tapi baik dia. Bisa jadi. Bisa jadi ada orang yang sholatnya rajin tapi sikapnya buruk sekali. Bisa jadi. Tapi ingat, itu hanya semua mazhar, zahir yang ada di dunia. Di akhirat tidak. Di akhirat tetap Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita. Pertama sekali adalah tentang sholat. Kalau ada yang bilang, kalian sholat aja belum tentu masuk surga. Ya iya, kita sudah sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi tak sholat. Jangan mimpi mau masuk surga kalau tak sholat. Sedangkan kita sholat masih ada kemungkinan masuk ke neraka, apalagi tak sholat. Jangan dibalik-balik ini. Jangan dibalik-balik, jangan menyesatkan umat. Sholat, jaga sholat kita. Lalu setelah sholat apa yang paling penting? Di dalam Al-Quran ada 28 kali, minimal 28 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan antara sholat dengan ibadah berikutnya yang sama pentingnya, yaitu zakat. Wa ita'iz zakah. 28 kali diulang dalam Al-Quran. Dalam bentuk sighat yang berbeda-beda.
Ada wa aqimus shalah wa atuz zakah, ada wa iqamis shalah wa itaiz zakah, ada wal muqiminas shalah wa mu'tiyaz zakah. Menurut para ulama, tikrarul manfaah, tikrarul ayah, tikrarul lafaz, pengulangan di dalam Al-Quran memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Sampai-sampai Amirul Mukminin yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika mendengar ada sekelompok kaum yang tak mau bayar zakat, maka angkat perang beliau kepada kaum tersebut. Umar radhiyallahu anhu protes, wahai Amirul Mukminin, kenapa kita perangi sama-sama orang Islam? Bukankah mereka masih sholat? Ya kan, kalau sama masih sholat berarti kan masih muslim, masih Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan dengan pasti, li'annahum yufarriquna bainas sholati waz zakah, karena mereka memisahkan antara sholat dengan zakat. Orang yang sholat tapi dia menolak untuk membayar zakat, posisinya itu bisa kafir. Apalagi yang sudah tak sholat tak bayar zakat, jangan tanya lagi. Orang yang sholat tapi dia tak mau bayar zakat, menolak perintah zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Mereka dalam kondisi murtad, keluar dari Islam, makanya boleh diperangi. Apalagi yang tak sholat dan tak berzakat. Seandainya Abu Bakar masih ada sekarang, habislah kita semua. Sudahlah tak sholat, tak mau bayar zakat. Na'udzubillah. Oleh karena itu jamaah ini dimuliakan Allah, apalagi kita ini dalam area yang banyak pedagang-pedagangnya, hitunglah harta tersebut. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung harta kalian sebelum nanti dihisab. Allah yang hitung. Hitung harta kalian, harta perdagangan kalian. Ya. Ini ada dua. Kalau pedagang itu ada dua yang perlu dicek untuk zakatnya. Satu harta pribadi, kekayaan dia secara pribadi. Satu harta yang dia perdagangkan. Kalau harta perdagangannya itu, yang dijajakannya itu, yang ditawarkannya itu sampai nisab emas 85 gram, 84-85 gram, maka ada kewajiban zakat di sana, jangan lalai. Ustaz, saya udah bayar zakat, Ustaz. Zakat apa? Zakat fitrah. Oh, zakat fitrah itu lain lagi. Itu hanya ada waktu bulan Ramadan. Ada namanya zakat mal, zakat harta. Punya harta, hitung. Jangan tumpuk-tumpuk terus, enggak pernah dihitung. Saya malas ngitungnya, Ustaz. Saya malas ngitungnya, Ustaz, biar aja lah. Iya, Allah berikan kepada engkau harta, Allah berikan bersamaan dengan harta itu tanggung jawab. Bukan mau enak-enak saja, hitung. Makanya sahabat yang paling kaya Abdurrahman bin Auf itu mohon-mohon dia supaya jadi miskin. Kenapa? Dia paling kaya. Hisab dia paling banyak di antara sahabat yang lain. Rasulullah katakan, wahai Abdurrahman bin Auf, kau ini 500 tahun terlambat daripada sahabat yang lain masuk surga. Padahal Abdurrahman bin Auf salah satu orang al-mubasysyaruna bil jannah. Dijamin masuk surga, tapi terlambat masuknya. Gara-gara apa? Hisab hartanya. Itu sahabat lah kita. Ya kita, maka hitung harta kekayaanmu. Lalu hitung wahai para pedagang yang dirahmati Allah. Hitung kekayaan perdaganganmu, berapa modalnya, sampai enggak nisabnya. Kalau sudah sampai, bayar zakatnya. Semoga Allah menggantikan yang telah engkau keluarkan dengan keberkahan untuk perdaganganmu, untuk hartamu, untuk keluargamu, untuk kesehatanmu. Semoga khutbah yang singkat ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jagalah sholat kita,
bayarkan zakat kita. Nanti kalau tiba Ramadan, puasalah kita sekuat tenaga kita puasa. Jangan cari alasan. Dan apabila Allah berikan kelebihan rezeki, berangkatlah ke Baitullah. Sebelum nanti Allah larang kita ke Baitullah seperti hari-hari sekarang ini. Hari-hari seperti sekarang ini, mau 1 triliun uang Anda tidak bisa berangkat ke Baitullah. Jangan sampai kita tunggu seperti itu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Waradallahu tabaraka ta'ala ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Falnad'u Allah jami'an, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifah wal fitana ma zahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.